Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajarnya bermanfaat. Oke, baiklah. Ketua tingkat, ketua kelas silakan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Oke, Ibu absen dulu ya. Pinjam pena. Gozia Anissa, Hadir Bu. Pika, Hadir Bu. Intan. Hadir Bu. Oke, baik. Hadir semua ya. Ya, Semangat Bu. sekali. Sebelum Ibu mulai materi buku ini, ada yang tahu materi kita minggu lalu apa? Tentang apa? Lupa Bu. Tentang Pancasila Bu. Oke, terima kasih Saudari Pika. Belajar ya di rumah. Baik, Ibu akan jelaskan materi hari ini, yaitu tumbuhan sahabatku. Oke, baiklah. Ibu akan membacakan nilai-nilai yang terkandung dari sila. Nah, kemarin kan kita belajar tentang apa itu Pancasila dan isi-isi dari Pancasila. Nah, hari ini kita belajar tentang nilai-nilai. Baiklah, Ibu akan baca nilai-nilai yang terkandung dalam sila. Ada 3. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, baik, di sini siapa yang tahu apa itu nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan Yang Maha Esa? Saudari Intan? Tuhan Yang Maha Esa. Itu tuh kan isi dari Pancasila. Yang
sama-sama belajar ya. Kalian lihat di halaman di buku ya, itu ada. Nah, ibu akan baca, kalian pahami. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga sebagai obat. Nah, di Asia Tenggara itu membuat tanaman dari minuman-minuman seperti jahe untuk bisa memanfaatkan kesuburan tanaman. Nah, di sini kan ada tertera di sini ada bawang merah sering jumpai di dapur. Mencernakan Indonesia bahwa bawang merah itu sering dipakai untuk di bumbu. Nah, bawang merah juga dimanfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit. Berarti kita sering ya mendengarkan bawang merah itu kalau kita masak lauk, masak makanan apapun, bawang merah itu sering ya. Nah, bawang merah itu bisa menyembuhkan penyakit seperti kita masuk angin, kita digosok-gosokin di badan kita biar badan kita nggak gosok angin lagi. Nah, ada cerita di buku tadi kan, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk membuat minuman dari jahe. Nah, mereka mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani dan teman-temannya mengira Abi lagi sakit yang terbaring di kamar. Abi baring tempat tidur. Mereka akhirnya sepakat membuatkan jahe untuk Abi. Di belakang rumah Abi banyak tanaman jahe. Nah, mereka itu kaget kalau teman-temannya, ada salah satu temannya sakit, demam, batuk. Nah, mereka kunjungi rumah Abi. Mereka membuat minuman jahe. Di rumah Abi, di belakang rumah Abi banyak tanaman seperti jahe. Nah, itulah ibu nyampaikan yang minggu lalu, kalau kalian itu jangan malas untuk menanam, karena banyak sekali manfaatnya untuk tanaman. Nah, di sini kan ibu kemarin sudah membahas, sudah membaca, sudah membahas tentang minggu lalu kita belajar tentang sila. Nah, sila itu ada 6 ya. Nah, sila ibu akan menjelaskan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, siapa tahu di Indonesia ini ada berapa silanya? 6 kepercayaan. Ayo, siapa tahu? Nggak tahu, Bu. Oke, kalau tidak tahu, ibu akan menjelaskan ya. Sila pertama itu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, agama Konghucu. Nah, ibu tidak tahu persis ya bagaimana sila-sila yang lain. Yang ibu tahu agama Islam, agama Kristen. Nah, kalau agama Islam, kita tahu kan anak-anak, kalau agama Islam itu apa? Kegiatan apa saja? Puasa, Bu. Ya, betul, puasa. Selain itu kan ada seperti kita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bersedekah. Kalau kita ada rezeki, kalau kita ada punya uang, kita boleh naik haji. Kan naik haji ini siapa yang mampu? Kalau yang mampu boleh naik haji. Kan siapa tahu ada rezeki, kita saling mendoakan saja ya, supaya kita bisa naik haji. Nah, kalau agama Kristen itu seperti contoh gambarannya, aku belum tahu juga persisnya apa. Seperti gambaran, kalau agama Kristen itu orangnya tidak sholat, tidak menyembah Allah atau menyembah Tuhan, tidak mengaji, tidak puasa. Tapi kita tidak boleh, kita itu harus bisa juga jadi Kristen, karena orang Kristen itu orangnya baik-baik, orang yang tidak pemarah. Kalau kita kan banyak sifat-sifat. Nah, orang Kristen itu, tapi kalau kita sebagai umat Muslim, kita boleh atau ada teman-teman anak-anak ibu yang kawannya itu orang Kristen, boleh kalau kita ngajak, ayo kita puasa, ayo kita bersedekah.
bersedekah kalau kita ada rezeki, tidak apa-apa karena apa, pahalanya dapat dari anak ibu juga. Nah, di sini kan ibu sudah gambar tentang masjid lah ya, tentang kata orang itu moto tentang apa. Nah, di sini kan ada ada masjidnya. Kalau di sini ini tentang masjid kita ya, agama Islam. Kalau ini Kristen, ini kan tempat orang menyembah. Kalau kita kan menyembahnya kemana? Ke masjid, ngaji. Kalau kita banyak masalah kita sholat. Nah, kalau orang Kristen itu dia itu menyembahnya seperti patung ataupun seperti dia menyembah itu di aula-aula yang ada ala-ala India, teman. Nah, di sini kan ibu menggambar agama Islamnya, agama Kristennya, tapi ibu belum tahu ya bagaimana logo agama Hindu, agama Buddha. Tapi yang ibu pelajari sama aja. Bedanya yang kita sama India itu kita ini banyak kegiatan kita tuh sholat, puasa, bersedekah. Kita harus berdamai sama orang, berbagi sama umat muslim. Kita ini orangnya setara saja. Nah, itulah yang ibu bisa sampaikan tadi tentang agama-agama ya. Kalian kalau sudah ngerti dan paham, ngerti belum, Nak? Ngerti, Bu. Kalau agamanya seperti apa? Iya, Bu. Oke, ibu akan mengulangi lagi ya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kemarin. Awas, nanti ibu cek ya siapa yang tidak tahu, siapa yang belum belajar. Kalau Pancasila itu kita tahu nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa itu ada takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, ada 2 toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, 3 kerukunan antar umat agama. Nah, tadi kan ibu sudah jelas kalau takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa itu seperti apa. Kalau kita bertakwa, ya kita harus sholat, puasa. Nah, kalau kita yang nomor 2 itu toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Nah, kalau toleransi ini, kita sebagai umat muslim harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik, harus tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menghina seperti itu. Dan kerukunan antar umat beragama, kita harus rukun dengan siapapun, kita harus rukun dengan adik kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita harus rukun. Kalau kita rukun, hidup kita akan damai, Nak. Nah, kemarin kan itu sudah jelas tentang nilai-nilai yang terkandung kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setelah ada 4 kan, yang pertama kemarin persamaan derajat, yang kedua menghargai hak asasi manusia, yang ketiga solidaritas, setia kawan antar sesama manusia, yang keempat perdamaian. Kan kemarin ibu sudah menjelaskan bagaimana jelas-jelas antar persamaan. Ibu harap kalian mengerti ya. Ibu harap kalian mengulangi lagi di rumah apa yang ibu jelaskan ya, supaya apa ini demi kebaikan kalian. Baik, Bu. Oke, baiklah, ibu akan menjelas materi hari ini, yaitu tentang isi nilai-nilai yang terkandung dalam sila. Oke, sudah aman kelasnya? Aman, Bu? Aman, Bu. Deh, ibu akan menjelaskan ya, ada 3 nilai-nilai yang terkandung dalam sila, yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang kedua toleransi atau penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, yang ketiga kerukunan antar umat beragama. Nah, ada yang tahu apa yang ibu baca tadi? Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, Bu. Oke. Toleransi, Bu.
di sini nilai-nilai yang terkandung dalam sila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 4. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas, setia kawan antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu persamaan derajat. Kan anak-anak tahu kalau orang tua kita itu tidak ada yang miskin ataupun kaya. Kita itu harus sama-sama derajat, tidak ada yang seperti bos, anak buah, tidak. Kita ini sebagai manusia harus sesuai derajat. Ngerti? Ngerti. Oke, yang kedua menghargai hak asasi manusia. Nah, jelasnya itu hak asasi manusia itu kita harus menghargai undang-undang karena kita hidup di dunia ini harus ada mengatur hak asasi. Dan yang ketiga, solidaritas, setia kawan antar sesama manusia. Nah, di sini kelas Ibu ada yang setia kawan atau ada yang tidak akur? Tidak ada Bu. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir perdamaian. Nah, itu perdamaian itu harus kita tuntut karena itu tuh perdamaian itu untuk diri kita sendiri supaya apa? Kita damai, hidup kita tentram dan damai. Nah, Ibu sudah menjelaskan apa itu 4 dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini Ibu mau anak Ibu maju untuk membaca nilai-nilai yang Ibu jelas tadi. Oke, saudara Ika. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama. Oke, terima kasih Tika. Tepuk tangan dulu untuk Tika. Oke, kita lanjut materi yang kedua. Cara membuat adonan plastisir. Nah, kalian tahu kan Ibu akan baca ya cara membuatnya. Yang pertama itu campurkan terigu, garam dan minyak sayur dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat tidak lembek. Dan yang ketiga, gulung dan remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian, belah lubang di tengah dan teteskan pewarna makanan, kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur warna. Sudah belum, Bu? Nah, tugas kalian di rumah itu, kalian harus buat bentuk model yang menggunakan bahan. Bukan dulu, Bu. Pelan-pelan, Bu. Yes. Buatlah bentuk model dengan menggunakan bahan. Yang Ibu jelas tadi cara membuat plastisir. Nah, tugas kalian di rumah itu membuat adonan plastisir